Jadi seakan-akan mati itu jauh dari kita. Kalau kita ngomong mati seakan-akan bukan kita, tapi siapa? Orang lain. Padahal orang yang hari ini mati, keadaannya kemarin sama seperti antum sekarang. Kita akan membahas satu materi yang insya Allah kita bahas secara singkat mengenai penyesalan terbesar seorang hamba. Mengenai apa? Penyesalan terbesar seorang hamba. Yang kemudian penyesalan yang paling menyesakkan di dalam hati itu adalah ketika kita menyesal dalam keadaan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi sudah menyesal, mengerti tentang ilmu yang benar, tapi kemudian waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan telah dicabut. Maka itu semua akan menjadi penyesalan yang paling besar. Salah satu di antara yang perlu kita pelajari dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari As-Sunnah, dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dari tausiyah, mau'izah hasanah yang kita dapatkan, itu adalah bagaimana agar kemudian kita tidak menyesal di waktu penyesalan itu tidak bermanfaat lagi. Sehingga sebelum waktu penyesalan itu tidak bermanfaat, kita diingatkan. Supaya apa? Supaya kemudian kita menjadi orang yang bisa sadar, bukan masjid. Yang bisa apa? Sadar sebelum waktunya habis. Contoh. Antum pernah buka surat At-Takatsur. Hafal enggak? Surah At-Takatsur. Enggak hafal? Luar biasa. Surah apa? At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Dalam surah At-Takatsur ini kalau kita tadabbur dengan makna yang dalam, ini Allah Ta'ala menginginkan agar kita mendapatkan kebaikan, agar kita mendapatkan pencerahan, agar kita mendapatkan sesuatu yang bisa merubah tentang pola pikir kita sebelum kita meninggal dunia. Wabil khusus pada surah At-Takatsur ini surah yang erat kaitannya dengan istidraj. Dengan apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Adalah ketika Allah Ta'ala membiarkan seorang hamba di dalam kelalaiannya tanpa ada peringatan dari Allah kepadanya. Sehingga Allah memang menginginkan dia untuk terus tenggelam di dalam kelalaiannya. Dia bermaksiat, dia jauh dari Allah Ta'ala, dia tidak pernah merasa ingin bertaubat kepada Allah. Dalam keadaan seperti itu, dia mendapatkan semua kenikmatan duniawi. Tubuhnya sehat, rumah tangganya juga, rumah tangganya? Baik-baik saja dengan 4 orang istrinya. Berapa? Setuju enggak? Alhamdulillah. Setuju ibu-ibu? Setuju? Di atas, saya kira sebelah sana. La haula wala quwata illa. Kalau di atas berarti saya takut ini ada sesuatu yang keluar nanti dari atas. Tang. Jadi ngalah-ngalahin batunya Hamas ini nanti. Padahal yang di bawah bukan orang Israel ini. Sudah? Maka jamaah sekalian, tubuhnya sehat, rumah tangganya baik, urusannya lancar, pekerjaannya juga sukses. Dia tidak kekurangan suatu apapun dalam perkara duniawi. Kenapa begitu? Karena Allah tidak ingin orang tersebut untuk kembali dengan ujian yang Allah berikan. Dan ayatnya yang ini merupakan qaidah atau rumus, perhatikan. Orang yang diistidraj tidak akan pernah faham. Tidak akan faham. Jadi kalau kita ngomong istidraj,
Itu yang tahu cuma orang yang ngelihat, komentatornya. Ini orang di istidraj. Ini orang oleh Allah sedang kalau bahasa Jawanya itu dilulu. Dibiarin sama Allah Ta'ala dalam keadaan dia bermaksiat. Tetap semuanya baik-baik saja. Kenapa orang yang oleh Allah di istidraj tidak akan pernah sadar? Disebutkan dalam ayat Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah katakan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum, kami akan memberikan kepada mereka itu istidraj. Apa sifatnya istidraj yang Allah berikan kepada mereka itu? Min haitsu la ya'lamun. Dalam keadaan mereka tidak akan pernah mengerti. Maka orang-orang yang oleh Allah di istidraj, itu kalau kita ingatkan, apa yang salah dengan hidup saya? Tidak ada yang salah. Kamu menganggap saya ini salah dari segi mana? Ekonomi lancar, kesehatan baik, rumah tangga tidak ada masalah. Kamu ini bukan mengingatkan, kamu ini hasud sama saya, coba. Karena apa? Memang Allah katakan orang yang diistidraj oleh Allah, Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dari tempat yang dia tidak pernah menyadari itu. Nah, maka yang kita syukuri jamaah, ketika masih ada majelis taklim semacam ini, yang kemudian kita satu dengan yang lainnya saling menjalankan apa yang Allah inginkan, at-tawasi bil haq wat-tawasi bis sabr. Saling mengingatkan untuk mengikuti kebenaran dan saling mengingatkan untuk bersabar di atas kebenaran itu. Maka Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, kenapa dalam surah Al-Asr itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Beliau katakan karena orang yang berdiri di atas al-haq itu pasti dia butuh sabar. Orang yang berdiri di atas apa? Kebenaran, pasti dia butuh apa? Kesabaran. Itulah kenapa orang yang berjalan di jalan yang benar tidak boleh sendirian. Tidak selesai dakwah ini kalau sendirian. Karena pasar dakwah ini begitu besar. Maka nggak usah rebutan orang yang sudah ke masjid. Itu silakan dipakai rebutan orang yang belum kenal masjid. Kami di Malang sana, ada satu masjid. Ini masjid yang terkenal di zaman sebelum Covid. Karena setelah Covid sudah taghayyaratil ahwal. Sudah semua keadaan udah rusak semua sudah. Sebelum Covid, ini masjid yang diisi oleh mahasiswa paling banyak. Karena daerahnya itu dekat kampus Unbra, Universitas Brawijaya. Udah, waktu masjid ini sedang rame-ramenya, maka kan banyak teman-teman kajian dari berbagai macam kelompok yang kemudian ikut nimbrung masuk ke masjid tadi dengan berbagai macam niat yang mereka punya. Ada yang datang ke pengajian untuk cari ilmu, ada. Ada yang datang ke pengajian untuk sekedar healing karena pikiran sumpek, ada. Ada yang datang ke pengajian hanya untuk ngerecokin jamaah agar pindah dari masjid itu ke masjid mereka. Macam-macam. Nah, maka kemudian seiring berjalannya waktu, itu dampaknya mulai terasa. Di masjid yang satu saya ceritakan tadi, itu kalau yang ngisi Ustadz Fulan, rame. Tapi ketika yang ngisi Ustadz Fulan yang lain, sepi sama sekali, tidak ada orang. Sampai akhirnya kita ngomong sama teman-teman itu, ayolah bismillah. Kita ini semuanya menginginkan kebaikan. Kita ini menginginkan kaum muslimin senantiasa di bawah naungan ridho dari Allah. Maka coba jangan yang sudah ke masjid dipakai rebutan. Di setiap tahun itu ribuan mahasiswa datang ke Kota Malang. Dan 80%-nya tidak kenal masjid. Kenapa kita rebutan 20% yang sudah kenal masjid? Dan kenapa kita tidak menjadikan pasar kita 80% yang belum kenal masjid? Nah, karena apa? Egois. Gak mau kerjasama. Gak mau bareng dengan yang lain. Maunya saya, kelompok saya, masjid saya. Tidak ada sinergi. Itulah kenapa Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan orang yang berdiri di atas kebenaran itu butuh sabar.
Dan sabar itu butuh teman. Sabar itu butuh apa? Teman. Nah, maka kalau kita seperti ini, alhamdulillah, artinya sebelum penyesalan itu datang dan tidak berguna, kita oleh Allah diberi peringatan. Nah, sekarang lihat. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan. Takatsur itu apa? Takatsur itu ketika seseorang itu suka menghambur-hamburkan harta di tempat-tempat yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi sekedar ngundang orang untuk makan-makan yang gak jelas, makanannya mubazir, jalan ke sana, jalan ke sini, main ke sana, main ke sini, terbang ke sana, tidak ada manfaat. At-takatsur. Dia beli sesuatu yang tidak dia butuhkan, hanya sekedar untuk menaikkan apa? Menaikkan tinggi badannya. Hanya untuk sekedar menaikkan gengsinya segala macam, tapi dia membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka harta itu dikatakan oleh para ulama, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'aqab. Halalnya bakal dihisab, haramnya apa? Mendatangkan azab. Loh, kok sesuatu yang merepotkan kok kita rebutan itu loh. Ini halalnya saja, itu pertanyaannya dua. Min aina tasaba wa fima anfaqah. Ini halal. Halal. Dapatnya dari mana? Keluarnya kemana? Jadi kita bukan hanya concern itu uang dapat dari mana, enggak. Tapi setelah dapatnya dari tempat yang betul-betul halal 100%, maka keluarnya pun harus di tempat yang oleh Allah diridhoi. Itu harta. Apalagi kalau hartanya haram, wih, nyesek di dada, nanti di akhirat gak ada baiknya itu. Sampai doanya tidak diterima, dibilang Allaham nabata min haramin annaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram itu lebih pantas masuk di dalam neraka. Terus kenapa kita mau sesuatu yang oleh Nabi Muhammad dikatakan fa inna likulli ummatin fitnatun, fa inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umatnya para nabi itu mereka punya ujiannya masing-masing. Dan Nabi Muhammad mengatakan apa? Ujian yang Allah tetapkan untuk umatku itu apa? Al-mal. Mal itu apa? Harta. Ini udah jelas, ini ujian. Yang kemudian dengan ujian tadi rentan kita terjatuh pada keburukan yang nanti menjadikan kita bakal menyesal. Maka ketika Abu Dzar, tahu Abu Dzar? Ini Abu Dzar ini radhiyallahu anhu, sahabat yang luar biasa mulia. Ketika Abu Dzar itu melihat sahabat yang lain oleh Nabi Muhammad diberi jabatan, yang satu jadi gubernur, yang satu jadi penjaga Baitul Mal, yang satu menjadi panglima perang, yang satu menjadi delegator, delegasi ke negeri lain, yang satu ini, yang satu itu. Abu Dzar sama Nabi Muhammad dibiarin. Akhirnya Abu Dzar tidak enak hati. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, ama tasta'miluni? Ya Rasul, kenapa kok saya tidak dipakai? Mengapa tenaga saya tidak engkau manfaatkan? Dalam keadaan mereka di zaman itu dapat jabatan itu orientasinya bukan fulus, bayarannya kecil banget. Tapi mereka itu dapat jabatan orientasinya akhirat. Karena semakin saya bermanfaat untuk banyak orang, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita sekarang enggak. Jujur ya. Ini kita enggak usah sok-sokan ngomong politik. Bukan kolam kita, percuma, kedelep. Tapi coba, jujur aja ya. Anggota legislatif itu, kalau bayarannya UMR, ada enggak kira-kira yang daftar? Ayo enggak usah sok pura-pura enggak tahu lah. Sama-sama tahu ya, sudah nikah semua kan? Coba, itu kalau anggota legislatif, entah tingkat 1, tingkat 2 atau pusat, kalau bayarannya UMR, ada yang daftar enggak? Terus yang menjadikan mereka berebut apa? Sampai berani ngeluarin modal 10M, 15M apa? Karena orientasinya apa? Uang. Nah, maka Abu Dzar itu datang kepada Nabi Muhammad. Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, ama tasta'miluni?
Ya Rasul, kenapa saya tidak dipakai? Fulan dipakai, fulan dipakai, fulan ini, fulan itu. Saya tidak. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, engkau itu orang yang lemah. Tujuannya apa? Supaya Rasul mengingatkan Abu Dzar agar engkau kelak di yaumil qiyamah tidak menyesal. Kenapa begitu? Wa innaha amanah. Yang engkau minta itu wahai Abu Dzar, itu apa? Amanah. Ditambahi sama Nabi. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Sementara jabatan itu Abu Dzar yang sekarang engkau menginginkannya, itu nanti di hari kiamat akan menjadi sumber kehinaan dan penyesalan. Menjadi apa? Sumber kehinaan dan penyesalan. Maka Rasulullah menyelamatkan Abu Dzar. Dan Abu Dzar itu dijelaskan oleh para ulama ketika Nabi mengatakan innaka dhaif, kamu lemah. Itu bukan lemah iman, bukan lemah ilmu, bukan lemah fisik. Tapi lemah apa? Abu Dzar imannya jangan ditanya. Ibadahnya jangan ditanya. Ilmunya luar biasa. Terus sisi apa yang Nabi Muhammad mengatakan Abu Dzar itu innaka dhaif, kamu lemah? Apanya? Hatinya. Abu Dzar itu orangnya gak tegaan. Sementara pemimpin itu kalau tidak tegaan, dalam satu sisi baik, di sisi yang lain tidak baik. Ada orang seharusnya dihukum, terus ibunya datang, tolong anak saya dimaafin, dia anak satu-satunya, saya tidak ada yang jagain di rumah. Khawatirnya Nabi Muhammad sama Abu Dzar, udah, pulang. Padahal seharusnya orang itu diapain? Dihukum. Karena itu tidak akan menjadikan Abu Dzar selamat, karena itu akan menjadi sumber penyesalannya Abu Dzar, maka oleh Nabi Muhammad Abu Dzar diselamatkan. Innaka dhaif wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda haqqallahi fiha. Kemudian orang itu menjalankan haknya Allah di dalam jabatannya. Ada sekarang? Ada sekarang yang seperti itu? Dapat karena berhak. Tidak usah ngomong umur, tidak usah. Sensitif antum. Oh, itu belum saatnya Ustaz, tapi dapat. Oh, sudah, tidak usah mancing. Antum ketawa enak, kita ketir-ketir ini ya. Ada sekarang? Ya mungkin ada, tapi yang kita lihat kebanyakan rata-rata mendapatkannya bukan karena berhak atau berkapasitas, memang orangnya itu apa? Berkompeten, tapi karena apa? Nah, maka oleh Nabi Muhammad diingetin supaya nanti di hari kiamat kamu tidak menyesal, maka mendingan kamu tidak minta saja. Ingat Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah. Itu kan kesukaannya Umar itu mirip mantan Presiden Jokowi kan. Kesukaannya itu belusuan. Jadi Umar itu sukanya apa? Tapi zaman itu belum ada gorong-gorong. Jadi belusuannya itu ya ke kampung-kampung itu. Yang pertama Umar menemukan apa? Seorang perempuan memasak air, isinya apa? Batu. Umar tanya, ini masak apa? Allahu baini wa baina Umar. Ini nanti kata perempuan itu, ada Allah di antara saya sama Umar. Ini dia tidak tahu kalau yang datang siapa? Umar. Terus Umar tanya, lo kenapa masak batu? Saya dengan anak-anak saya sudah beberapa waktu tidak mendapatkan makanan. Terus Umar tanya, lo bagaimana Umar bisa tahu keadaan kamu kalau kamu di puncak bukit seperti ini? Apa jawabannya perempuan itu? Yatawalla amrana wa yaghfalu anna. Kok enak Umar, kata perempuan tadi. Dia mengambil diri menjadi pemimpin kami, kemudian dia melalaikan kami dengan kata-kata, dari mana saya tahu kalau kamu kelaparan? Kata perempuan tadi, oh tidak bisa. Allahu baini wa baina Umar. Langsung Umar itu berdiri bersama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pergi masuk Baitul Mal. Dan antum tahu lanjut ceritanya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Umar itu belusuan, ini tanggung jawabnya jabatan. Ketemu seorang nenek diskusi dengan cucu perempuannya. Katanya neneknya apa? Cucuku,
campurlah susu ini dengan air. Apa kata perempuan itu? Sama Umar ndak boleh. Neneknya bilang apa? Alah, Umar ndak lihat. Perempuannya bilang apa? Kalau Umar ndak lihat, farabbu Umar yarana. Tapi Tuhannya Umar melihat kita. Itu pas Umar kedengeran. Itu anak sama Umar rumahnya ditandain. Besok itu anak diambil menantu sama Umar. Dinikahkan sama putranya Umar. Dan antum tahu dari keturunannya lahir siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dari perempuan yang betul-betul zuhud, yang betul-betul wara, Allah berikan keturunan yang baik. Kemudian yang seru yang ketiga. Jadi belusuannya Umar ini untuk supaya jabatan itu tidak menjadi sumber penyesalan. Jadi ketika Amirul Mukminin Umar itu berjalan untuk inspeksi siapa? Warganya. Yang pertama tadi ketemu ibu-ibu masak batu. Yang kedua kemudian ngelihat seorang anak perempuan diperintahkan sama neneknya untuk mencampur air dengan susu. Nanti dari cerita ini kita ngerti bahwa ternyata jabatan itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya nggak tahu kenapa kok arahnya jadi jabatan ya, padahal bukan itu materi saya. Nah sudahlah kita lanjut aja lah ya, nanti insya Allah ketemu kok titiknya ya. Nah sudah jamaah sekalian, maka Rasulullah menyelamatkan Abu Dzar. Kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan haknya. Memang dia berhak. Nah sekarang begini, kita kembali ke Alhaakumut Takatsur. Oleh Allah diingetin Alhaakumut Takatsur, bermewah-mewahan telah menjadikan kalian lalai. Sampai kapan? Lihat ayatnya. Hatta zurtumul maqabir. Mirip dengan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menistidraj mereka dari arah yang mereka tidak ngerti. Dan orang itu kalau terkena fitnahnya bermegah-megahan, dia tidak akan sadar kalau itu berbahaya kecuali sampai dia meninggal dunia. Maka Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Ditambahi sama Allah, kalla saufa ta'lamun. Nanti kalian akan ngerti tentang ini kata Allah. Dan nanti kalian akan mengerti, nantinya itu kapan? Kapan nantinya ini? Dua. Yang pertama indal maut dan yang kedua inda qiyamis sa'ah. Yang pertama ketika dia meninggal dunia baru ngeh tek. Ketika dia ngeh tadi baru masuk kepada surat Al-Munafikun ayat yang 10. Semuanya tahu kan? Dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 itu orang yang telah meninggal dunia mereka itu minta kepada Allah untuk apa? Untuk apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya engkau menunda waktuku barang sebentar saja, maka apa? Fa as-saddaqa, maka aku akan melakukan sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu jamaah, bermanfaat tidak penyesalannya dia? Bermanfaat apa enggak? Enggak. Nah, maka kalimat alhaakumut takatsur ini Allah menginginkan supaya kita mengerti sebelum penyesalan itu tidak manfaat. Maka sama Allah diingetin dulu. Maka kalau baca ayat-ayat Al-Quran tentang keadaan nanti di hari kiamat, itu pada intinya kita oleh Allah dikasih contekan. Ini loh nanti keadaannya orang di hari kiamat. Ini loh nanti keadaannya orang yang bakhil. Ini loh nanti wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Orang yang pelit-pelit buat siapa? Dirinya sendiri. Ini loh akibatnya orang yang bermaksiat. Ini loh akibatnya orang yang menduakan Allah. Ini loh akibatnya orang yang berkhianat. Itu oleh Allah diberitahukan agar supaya kita tidak menyesal pada hari ketika penyesalan itu tidak manfaat. Nah sekarang kita akan mengumpulkan di sini kalau ngomong ayatnya jamaah, ayat tentang penyesalan, an-nadamah wal hasrah di dalam Al-Quran itu lebih dari 40.
Nanti antum cek sendirilah di insya Allah Syekh Google faham itu. Antum cek ayat-ayat penyesalan di dalam Al-Quran. Nanti keluar itu. Jadi ayat mana saja yang menjadikan orang itu nanti menyesal. Dan itu oleh Allah ditunjukkannya mulai sekarang. Nah sekarang kita bahas yang pertama. Silakan antum buka dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke 27, 28 dan ayat yang ke 29. Ayat berapa? 27, 28, 29. Pada surat Al-Furqan 27, 28, 29. Yang pada surat Al-Furqan 27, 28, 29 itu orang menyesal tentang apa? Tentang salah pilih komunitas. Kalau bahasa kerennya orang sekarang, salah pilih circle. Salah dalam pergaulan, salah mencari teman. Sampai Rasulullah kan mengingatkan, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Mathalu al-jalisi salih wal jalisi su. Kan hadisnya jelas. Seseorang itu tergantung siapa yang dia jadikan teman karibnya. Maka agamanya akan sama dengan teman karibnya. Rasulullah memberikan contoh. Contoh teman yang baik dan teman yang buruk. Kalau teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Semua kemungkinannya baik. Entah diberi gratis atau beli atau minimal apa? Mencium aroma yang wangi. Tapi kalau temannya buruk, semua kemungkinannya buruk. Boleh jadi dia narik kita ke dalam api neraka, imma an yuhriqa thiyabak, baju kita dibakar sama dia, artinya kita ditarik masuk neraka, atau minimal kita mendapati darinya aroma yang tidak menyenangkan, aroma yang amis, tidak enak. Nah maka sekarang silakan dibuka Al-Furqan 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Nanti pada hari kiamat kelak, ketika orang-orang zalim itu menggigit yadai, bukan cuma satu tapi dua. Ini saking apa? Saking beratnya penyesalan mereka. Karena mereka menyesal ketika penyesalan itu tidak lagi bermanfaat. Yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika pada hari orang-orang zalim itu, zalim di sini artinya apa? Mengingkari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya, menyesali setiap perbuatannya, kemudian mereka mengucapkan apa? Ya laitani, duhai sekiranya dulu. Dan kalimat laita, duhai sekiranya dulu, itu manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak? Enggak manfaat, kalau nanti di hari kiamat. Tapi sekarang masih manfaat. Karena Allah sedang tidak menceritakan tentang kita, tapi Allah memberi contoh kepada kita. Itulah jamaah. Senangnya kita apa? Allah takdirkan kita ini diberi contoh, bukan dijadikan contoh. Coba kalau yang dijadikan contoh kita. Habis perkara, ya. Tapi alhamdulillahnya oleh Allah kita diberi contoh. Maka mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sekiranya dulu aku mengambil jalannya Rasul. Jalannya Rasul artinya apa? Mengamalkan sunnahnya Rasul. Tapi sekiranya dulu. Maka kalimat dulu ini untuk kita sekarang, ya saat ini. Coba jemaah, ini mohon maaf ya, terlepas kita, saya tidak terlalu hobi membicarakan perkara-perkara fikih amaliyah khilafiyah. Itu terlalu rinci. Dan itu bukan tempatnya diceritakan di hadapan umum seperti ini. Malah bikin masalah.
Itu diceritakannya di pesantren, murid yang niat cari ilmu, murid yang betul-betul serius mempelajari mazhab. Tapi kalau kajian umum diceritakan perbedaan pendapat, pulang, kayak ulama besar dia. Ngerti, ente tahu kunut hukumnya apa? Jadi nggak tepat. Nah, cuma sekarang yang kita mau sedikit memberikan pencerahan itu apa? Indonesia ini kan mayoritasnya apa? Muslim. Di negeri yang mayoritas Muslim, dalam keadaan mereka tahu Nabi Muhammad itu berjenggot, jenggot masih jadi masalah di tempat kita. Coba, ini urusan apa? Yang negara kita mayoritasnya apa? Di negara yang mayoritasnya Muslim, yang semua kalau pernah membaca kitab Syama'il Muhammadiyah milik Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah milik Al-Imam At-Tirmidzi, mereka semuanya tahu Nabi Muhammad itu berjenggot apa enggak? Sudah selesai urusan, mau wajib ataupun sunnah, ataupun kalau mau dipendekin asal nggak habis sama sekali, ataupun boleh dikerok ketika memang tidak pantas, itu bukan itu masalah kita sekarang. Tapi yang kita masalahkan sekarang, yakin enggak kalau jenggot itu jalannya Nabi? Semuanya yakin. Yakin tidak kalau jenggot itu ada perintah dari Nabi, walaupun sekedar nanti dihukumi perintah itu tidak wajib tapi sunnah? Ada. Tapi kenapa di tempat kita ini yang umat Islam itu mayoritas di Indonesia secara umum, karena kalau di sini beda cerita kan, itu kenapa kok jenggot ini masih jadi masalah? Perempuan berjilbab besar masih jadi masalah, perempuan bercadar masih jadi masalah. Artinya kan lucu, ada yang salah dengan kita ini. Berarti yang kita ikuti selama ini bukan jalannya Nabi. Tapi kita lebih senang mengikuti apa? Oh, trennya tidak berjenggot, oke, nggak berjenggot. Oh, trennya sekarang karena Ahmad Dhani pakai jenggot, trennya berjenggot, oke. Jadi mengamalkan sesuatu bukan karena menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah untuknya, tapi mengamalkan sesuatu karena hawa nafsunya, pengen diamalin, nggak pengen dilepas. Padahal hawa nafsu itu harus dilawan ketika dia bertentangan dengan syariat. Betul ibu-ibu? Maka pernikahan itu syariat, ketika ada yang menolaknya, maka hawa nafsu itu harus dilawan. Setuju ibu-ibu? Ketika pernikahan 1, 2, 3, 4 syariat bukan? Maka kalau itu dilarang, itu yang melarang mengeluarkannya dari hawa, maka hawa nafsunya harus maka antum ini jadilah contoh gitu loh, pelopor. Masa sudah ngaji di Masjid Muhammad bertahun-tahun, istri berapa? 1, Allahumma sholli ala Muhammad. Memalukan Islam. Ini kelihatannya serem-serem begini, ternyata sampai rumah meong semua. Meong, meong. Gini mau berangkat Palestina. Palestina sebelah mana antum mau berangkat ya? Israel di rumah aja belum beres. Nah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah sudah. Maka kemudian jamaah dikatakan di sini, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka menyesal dalam keadaan penyesalannya itu tidak manfaat. Karena mereka sudah bangkit di hari kiamat. Coba kalau masih sekarang, ayatnya dibaca, oh berarti orang yang tidak mengikuti jalannya Nabi, kelak mereka akan menyesal. Terus bagaimana? Supaya saya tidak menyesal, berarti saya harus mengikuti jalannya, maka aman. Dilanjutkan pada ayat yang ke-28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia bilang, aduh ya wailata. Tahu nggak, wailata itu kalimat yang menyesali diri sendiri. Jadi seakan-akan kita itu tidak bisa menyalahkan orang lain lagi. Duh, bodohnya saya ini gitu loh. Wailata itu kayak kita bilang, saya mau nyalain siapa? Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri sendiri. Mereka bilang, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba waktu di dunia dulu, saya tidak menjadikan dia sebagai teman saya. Nyesel apa enggak ini? Nyesel. Sekarang kita lihat sifat teman yang akan disesali seperti apa. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-29. Laqad adhallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula.
Teman yang kita menyesali pernah kenal dengan dia, itu teman yang seperti apa? Sungguh, laqad adhallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menjadikan saya kembali tersesat setelah sebelumnya saya memiliki ilmu. Jadi dulunya baik, ketika berteman dengan si fulan, si alan, si A, si B, si C, kebaikannya hilang sedikit demi sedikit, malah berubah menjadi buruk. Laqad adhallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat syaitan. Seakan-akan Allah mengajak kita untuk melek. Melek itu apa? Open your, bukan your eyes, your mind. Itu kalau tekstual begitu, ini bahasa Inggrisnya sekolahan gini, tapi kalau bahasa Inggrisnya yang sudah lama di Inggris ya beda ya. Jadi Allah itu mengajak kita untuk membuka pikiran kita. Ternyata teman yang mengajak pada keburukan itu hakikatnya bukan teman, tapi dia siapa? Setan. Minal jinnati wan nas. Dia termasuk kelompok setan tapi dari kalangan manusia. Nah, itu penyesalan yang pertama. Penyesalan ini dikarenakan dua hal. Nomor satu, meninggalkan jalannya Nabi. Padahal kita semua tahu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasul itu ada suri tauladan yang Sekarang pertanyaan, kita kan semua baca ayat itu kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pertanyaannya, ini kita semuanya sudah baca. Kenapa tidak bisa mengikuti Nabi? Padahal kita tahu dan kita beriman, kita meyakini kebenaran Al-Quran. Kenapa ketika Allah mengatakan Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad yang beliau itu uswatun hasanah. Kita malah mengikuti tren ini, tren itu, artis ini, artis itu, atlet ini, atlet itu. Apalagi sekarang naturalisasi lagi rame ini. Tapi gak menang-menang, ya Allah. Modal udah gede ini ya. Sampai kemarin waktu Indonesia lawan Cina, itu pengajian saya potong jamnya. Saya kira bakal menang, wis ngaji dipotong jamnya, kalah lagi, la haula wala quwata illa billah. Saya di Kediri, itu pengajian biasa ba'da adzan isya, itu kita lanjut sekitar 20 menit sampai paling lama 30 menit untuk melengkapi materi. Hari itu adzan isya berhenti. Dan setelah adzan, komatnya sekian menit saya bilang langsung komat. Ini mereka tidak perlu tanya, Ustadz langsung komat dalilnya apa? Karena mereka tahu Indonesia Cina ini pasti. Sudah kan selesai sholat, subhanallah semua beres, duduk depan TV. Kekecewaan pertama ketika ban kapten dipegang Senawi, la haula wala quwata illa billah. Kenapa dia masuk? Ah ini nyesel nanti ini. Gara-gara bola dia korbankan apa? Taklimnya, tapi sudah tobat insya Allah. Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah sudah jamaah sekalian, pertanyaannya kenapa mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad? Padahal mereka tahu Nabi Muhammad yang terbaik. Ngomongnya terbaik, rumah tangganya terbaik, ibadahnya terbaik, berdagangnya terbaik, muamalahnya terbaik, semuanya terbaik. Karena orang yang mampu mengikuti Nabi wajib punya dua kriteria. Tiga. Wajib punya berapa? 3 kriteria. Nomor 1, liman kana yarjullah. Ketika dia hidup itu hanya mencari ridhonya Allah, maka baru bisa ikut sama Nabi. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orientasi hidupnya bukan dunia tapi akhirat. Itu yang disebut sama Nabi Muhammad kayyis. Kayyis itu apa? The clever man. Apa? Bahasa Inggris saya mulai bagus ini. Baru 2 hari. Coba saya seminggu di sini. Pulang nikah boleh saya. Sudah? Maka orang yang cerdas. Apa Rasul bilang? Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu mengamalkan apapun yang dipikirannya apa? Kalau saya mati bagaimana? Artinya orientasi hidupnya bukan dunia tapi apa? Akhirat. Liman kana yarjullah, ridhonya Allah yang dicari,
Wal yaumal akhir, orientasi hidupnya adalah akhirat. Yang ketiga apa? Wa dzakarallaha katsira. Dia merupakan orang yang banyak berzikir kepada Allah, baru bisa ikut sama Nabi. Nah, sekarang jamaah, penyesalan yang pertama karena mereka tidak mau ikut caranya Nabi. Nabi ibadahnya begini, dia bikin ibadah yang lain. Nabi sholatnya begini, dia bikin sholat yang lain. Nabi memerintahkan ini, dia ambil perintah yang lain. Nabi melarang ini, dia melakukan apa yang Nabi larang. Dan penyesalan yang kedua, biasanya orang itu mengingkari sunnah Nabi karena faktor pertemanan. Karena faktor apa? Pertemanan. Kenapa begitu? As-sahibu sahib. Dalam bahasa Arab dibilang teman itu sahib. Sahib itu jadzab. Teman itu bakal apa? Narik. Udah, tunggu 2 menit. 2 menit 6. Karena teman itu narik, maka yang pertama mereka menyesal karena mereka tidak mengikuti jalannya Nabi. Maka sekarang mumpung penyesalan itu masih bisa diperbaiki, ayo bismillah kita meniti jalannya siapa? Jalannya Nabi. Yang kedua, karena mereka salah pilih teman, maka mumpung masih bisa diperbaiki, coba di list pertemanan kita dicek lagi. Fulan, saya kalau sama si Fulan mesti ngomongnya nggak baik, coret. Fulan, saya kalau sama dia iman saya naik, bagusin hubungan sama dia. Maka oleh Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi itu mengatakan orang beriman yang cerdas itu ngerti 3. Ngerti berapa? 3. Teman, tempat, amal. Teman, tempat, amal. Teman mana yang menjadikan imanku turun, tidak ditemani. Dan teman mana yang menjadikan imanku naik, sering-sering dekat sama dia. Itu teman. Tempat mana yang menjadikan iman saya turun, jangan ke sana. Dan tempat apa yang bikin iman saya naik, sering datang ke tempat itu. Yang ketiga, amal. Amal apa yang menjadikan iman saya naik, lakukan amalan itu, persering melakukannya. Dan amalan apa yang menjadikan iman saya turun, jangan lagi diamalkan. Termasuk salah satunya teman. Nah, itu jamaah sekalian Al-Furqan 27 sampai 29. Mumpung penyesalannya masih bisa diperbaiki. Karena kita tidak tahu umur kan. Boleh jadi antum yang meninggal duluan, ahlan wa sahlan bikulli surur. Atau kemudian ana yang duluan melakukan takziah ke rumah antum. Juga tidak apa-apa. Alhasil bas kita serahkan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, insya Allah yang kedua dan yang ketiga akan kita lanjutkan ba'da salat isya. Kita lanjutkan barang 10 menit lah jamaah. Jadi yang pertama nanti silakan ditadabbur di rumahnya masing-masing surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kita tidak tahu usia kita sampai di mana, ayo diperbaiki. Ikuti Nabi dan tinggalkan pertemanan yang buruk. Jadi bismillah, pokok diikuti aja apa yang Nabi ajarkan, kemudian dicek mana teman-teman yang tidak baik, tinggalin. Kemudian sekarang yang kedua, pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Surah apa? Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Ini penyesalan yang kedua. Maka beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 pekan yang lalu, ada keluarga kami meninggal dunia di Kota Batu sana. Maka ketika sedikit kasih tausiah 2-3 menit di kuburan, maka kalau di kuburan itu jangan panjang-panjang. Ada orang kayak ceramah di kuburan, 20 menit. Lah di kuburan itu hanya mengingatkan orang tentang persiapan kematian. Ini jangan seperti khutbah Jumat. Assalamualaikum innal hamdalillahi nahmaduhu. Yang singkat, padat, jelas ingetin bahwa besok kita akan jadi seperti dia, amalan kita apa. Nah, waktu itu saya sampaikan begini, kalau mau bicara adil ataupun tidak adil, maka orang yang meninggal ini akan protes kepada Allah karena Allah dianggap tidak adil. Jangan dipotong ya, dianggap. Allah dianggap tidak adil.
Karena yang meninggal itu usianya sekitar 40-an. Sementara yang takziah ada yang usianya 45, 50, 55, 60. Kalau boleh protes, yang meninggal ini ngomong, ya Allah kenapa aku berhenti di 40? Sementara si fulan engkau kasih kesempatan sampai 45. Ada waktu 5 tahun lagi untuk nabung akhirat. Si fulan 50, si fulan 55, si fulan 60, 70, 80. Bahkan ada yang sampai lebih dari 80. Kalau boleh protes. Tapi bisa enggak mereka protes? Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika lewat di kuburan sama murid-muridnya, itu Imam Hasan Basri berhenti. Terus Imam Hasan Basri tanya, mereka ini yang sudah masuk kuburan, bisa keluar apa enggak? Kata muridnya, tab'an la yakhrujun. Tentu mereka tidak bisa keluar. Terus Imam Hasan Basri tanya, wa idza kharaju minal qubur famadza sayaf'alun? Kalau kiranya mereka oleh Allah dikasih kesempatan untuk keluar dari kuburannya, kira-kira apa yang mereka lakukan? Muridnya jawab macam-macam, yusallun wa yasumun wa yatubun wa yatasaddaqun wa yasiluna arhamahum. Macam-macam mereka bilang. Kalau mereka punya kesempatan keluar, mereka akan apa? Puasa, sholat, sedekah, nyambung tali silaturahim, yatubun, mereka bakal tobat. Ditanya lagi sama Imam Hasan Basri, yakhrujuna amla, mereka bisa keluar apa enggak? Muridnya bilang, ma yakhrujun, enggak bisa. Terus Imam Hasan Basri bilang apa? Kalau mereka tidak bisa keluar, maka amalan yang kalian sebutkan tadi, itulah tugas kalian. Seperti apa tadi? Sholat, puasa, haji, sedekah, silaturahim, bertobat. Kalau itu mereka tidak bisa lakukan, dalam keadaan mereka ingin melakukan itu, maka itu tugas kalian kalau masih hidup. Karena orang meninggal itu jamaah, tidak bisa protes. Ya Allah, perasaan dulu MOU-nya 63, kok 40 sudah expired ini. Mereka bilang padahal saya niatnya tobat 41 ya Allah. Maka tahu enggak antum cerita, ini cerita hikmah saja ya. Artinya yo bukan cerita benar tapi kita ambil apa? Hikmahnya. Ada cerita begini. Ada satu setan ditugasi iblis untuk ganggu seorang laki-laki muda ahli ibadah. Wah, ini setan nih getol banget dia datang ke tempat sholatnya. Ini ahli ibadah, enggak pernah keluar dari tempat sholatnya. Sholat, ngaji, doa, zikir, istighfar, top. Sama setannya dikasih godaan perempuan. Kelihatan perempuan cantik. Tidak bergeming. Tidak bergeming itu apa? Tidak tergoda, tidak terpengaruh. Gak ngefek blas. Apa? Perempuan lewat. Diganti godaannya dengan apa? Uang. Sama sekali tidak terpengaruh, diganti dengan jabatan, kedudukan, macam-macam. Sampai setannya lapor sama iblis. Iblis, salah orang. Kenapa? Yang satu ini gak bisa diganggu. Yang satu ini apa? Gak bisa diganggu. Iblisnya bilang apa? Ngawur kamu. Siapa yang gak bisa diganggu kata iblis? Sini, ayo antarkan saya ke tempatnya. Berangkatlah itu setan sama iblis berdua. Nggak usah lihat-lihatan. Ini setan sama iblis. Antum kapan? Nggak usah ya, sudah. Mereka berangkat berdua, setannya suruh nunggu depan pintu musola. Kata iblis, lihat yang saya lakukan dan lihat efeknya beberapa saat kemudian. Datang iblis ke ahli ibadah itu. Sekali lagi ya, antum jangan serius banget. Ini cerita hikmah saja. Jangan nanti cerita itu kisahnya di mana Ustadz? Ini cerita hikmah, sudah. Iblis itu menampakkan diri di hadapan orang yang ibadah yang tidak bisa diganggu tadi. Menampakkan diri seperti laki-laki yang mau nyekek lehernya ahli ibadah itu. Terus iblisnya bilang apa? Kalau saja saya tidak tahu usiamu masih tersisa 1 tahun, maka saya bunuh kamu malam ini. Berarti dia dapat fatwa dari iblis usianya sisa berapa? Setahun.
Pergi iblisnya, bus. Katanya setannya apa? Yo gak mungkin bisa. Lawang saya pakai perempuan aja ndak ngefek, ini cuma bisik-bisik, gak mungkin bisa. Ternyata apa? Itu ahli ibadah, langsung kemas-kemas. Pakainya dimasukin tas. Karena dia mikir apa? Setahun, lumayan. Maksiat 6 bulan, setelah 6 bulan lagi balik, ibadah terus, nanti wafatnya sujud. Kata dia begitu dalam hatinya. Akhirnya apa? Berangkatlah itu ahli ibadah meninggalkan tempat ibadahnya, datang ke tempat maksiat, pas di tempat maksiat ternyata ajalnya datang. Ternyata ajalnya apa? Datang. Ini menunjukkan apa? Setan itu salah satu caranya, antum buka kitab Talbis Iblis. Salah satu cara setan ganggu manusia itu apa? Tulul amal. Panjang angan-angan. Dan panjang angan-angan itu salah satunya apa? Saya masih sehat. Kemarin check up, Masya Allah. Jantung orang 1, saya 5. Kemudian paru-paru sehat. Ginjal sehat. Semuanya sehat. Maka dia mikir apa? Usia saya masih panjang. Dan itu oleh setan terus dibisiki, jangankan yang muda, yang tua saja diajak ngomong mati, ente duluan anak ikhlas kok. Gitu loh. Jadi seakan-akan mati itu jauh dari kita. Kalau kita ngomong mati seakan-akan bukan kita, tapi siapa? Orang lain. Padahal orang yang hari ini mati, keadaannya kemarin sama seperti antum sekarang. Ini kayaknya tidak lama ini. Aromanya deket ini. Tentu di masjid. Maka setan itu membisik. Fisikmu masih kuat, kesehatanmu masih stabil. Berapa banyak anak muda meninggal, berapa banyak orang tidak sakit meninggal. Maka kecelakaan itu bisa terjadi dimanapun. Kematian mendadak juga sekarang sudah mulai banyak. Bahkan orang yang olahraga seger waras, mati di lapangan. Ada apa enggak? Saya punya teman tobat dari bulu tangkis. Bukan berarti bulu tangkis jelek ya. Tapi dia cerita sama saya waktu perjalanan bis bareng saya dari Kasembon ke Batu. Naik bis bareng saya tidak sengaja. Kok kelihatan orang ini Masya Allah pakai jubah, jenggotnya panjang, dia bawa surban. Maka saya sok akrab sama dia, saya tanya, dari mana, mau kemana? Terus dia cerita, saya dulu pelatih bulu tangkis yang masih jadi pemain. Tiap malam itu main bisa sampai 3 set, 4 set. Bayangin ini artinya masih apa? Sehat, 4 set loh, berapa menit? Aduh, ndak ero sing ngerui. Antum taunya bola tok ya, 45 menit kali 2 ya. 90 plus 6, 99 itu antum tahu ya. La haula wala quwata illa billah. Sudah? Kenapa? Sudah sampai 4 set dia bisa. Suatu hari dia main double sama temennya. Jadi main 1 berdua, 2 lawan 2. Ketika ada bola bagus, saya teriakin teman saya, smash. Teman saya loncat, itu bola di smash dan masuk itu bola. Orangnya jatuh dan meninggal. Katanya dia apa? Ini lebih muda dari saya ini. Mati di lapangan bulu tangkis. Kalau saya ndak ambil pelajaran, boleh jadi besok saya yang mati di sini. Akhirnya apa? Dibuang raketnya. Dibuang sepatu bulu tangkisnya. Dia mulai aktif ibadah, dakwah ke masjid, taat kepada Allah. Karena ini orang yang mengambil pelajaran, ini orang cerdas, kayis. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi orientasi itu kalau saya mati ya apa? Kalau saya berteman dengan si fulan, kalau saya mati bisa nyolatin enggak dia? Kalau saya berteman dengan si Alan, kalau saya sedih bisa membahagiakan enggak dia? Kalau saya diskusi sama si fulan bisa ngasih jalan keluar enggak dia? Mulai dipilah dan dipilih. Capek kita dari dulu pertemanan model gini terus. Kita mau teman itu yang mengingatkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u dzukirallah. Yang kalau wajahnya dipandang itu langsung bikin kita ingat kepada siapa? Allah. Ini langka ini. Susah dicarinya ya. Nah sekarang silakan dibuka surah Al-Mu'minun ayat berapa? 99 dan 100. Bas 1 sama nanti terakhir Al-Munafikun ayat 10.
Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai nanti ketika salah seorang di antara mereka datang kematiannya. Bayangin bahasanya Al-Quran. Allah tidak mengatakan kalian, tapi kepada siapa? Mereka. Seakan-akan Allah itu memberitahu kepada kita, kalau kalian enggak lah insya Allah, gitu loh. Kalau orang yang mendengarkan ayat ini insya Allah enggak beginilah. Maka ayatnya Allah, dhomirnya itu mereka. Idza jaa ahadahumul maut, hum, mereka. Maksudnya Allah, mereka di sini siapa? Orang yang jauh dari Allah. Makanya Allah mengingatkan kalau kalian jangan. Maka ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Ini yang datang kematiannya, berarti yang kerja mati bukan orangnya. Maka dibilang qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau kita mau lari kemanapun, kalau waktunya datang, ya sudah berangkat. Sampai dikatakan dalam hadis, seseorang itu ketika Allah akan mencabut nyawanya ditetapkan di suatu tempat, ternyata dia bukan orang yang ada di tempat itu, maka Allah bikin untuk dia keperluan ke tempat itu. Maka hati-hati kalau safar-safar antum ini. Boleh jadi safar itu mengantarkan antum menjemput apa? Allahumma mana aminnya? Takut mati semua ya? Kok sama kita ya? Nah sudah, ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un. Mereka mengucapkan, ya Allah, kembalikan. Ya Allah apa? Kembalikan. Artinya kembalikan di sini apa? Ke dunia. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Kalau sudah napasmu di sini, Allah nantang. Coba siapa yang bisa meruqyah kamu? Artinya meruqyah itu siapa yang bisa mengobati penyakit mati ini? Tidak ada sudah. Dan ketika waktu itu datang, dunia ini sudah di belakang. Ini mata sudah sebagian kelihatan akhirat. Maka saat itulah dalam surat Al-Munafikun sampai dia bilang apa? Loh, uang belum saya transfer ke akhirat. Coba. Akhirnya mulai panik dia. Tanah sana wakaf. Tanah saya pondok pesantren. Sebelah sana panti asuhan. Anaknya bilang apa? Hus, punya kami. Sudah mati-mati aja. Dok, suntik dok. Ini ngomongnya mulai ngawur ini dok. Kayaknya ini mulai sakaratul maut ini dok. Percepat dok. Kalau perlu lepas alat bantunya dok. Alat bantu lagi. Mengkhawatirkan kalimat ini ya. Nah sudah, maka Allah katakan ketika salah seorang di antara mereka, bukan kita, mereka didatengin oleh kematian, mereka bilang apa? Ya Allah, kembalikan. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Ketika orang itu mengatakan qala rabbirji'un, itu malaikat yang dengar marah. Malaikatnya bilang apa? Ya jahil, min hunaka ji'ta. Orang bodoh kata malaikat. Kamu itu minta kembali padahal kamu baru saja pindah dari sana. Kenapa omongan ini tidak kamu lakukan ketika kamu masih di sana? Ini sudah waktunya terima rapot, kenapa minta ujian? Jadi kata malaikatnya apa? Ya jahil, min hunaka ji'ta. Dari tempat itu kamu tadi datang, kenapa sekarang minta balik? Kenapa yang kamu sesalkan tidak kamu amalkan ketika masih ada kesempatan? Hati-hati loh. Hari yang sudah lewat bisa enggak kembali? Enggak usah ngomong hari lah. 1 detik barusan ketika saya ngomong jelek, bisa enggak? Aduh, balikinlah waktunya. Enggak bisa. Tapi kalau masih hidup, waktunya enggak balik, tapi dosanya bisa hilang. Dengan cara apa? Istighfar, tobat, menutupi keburukan dengan kebaikan, minta ampun kepada Allah, berdoa, melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Salat berjamaah menghilangkan Tapi kalau sudah mati mau apa? Coba, maka kalau kita ngelihat orang yang mati jamaah,
Itu sering antum dengar dan kita sering dengar. Maka saya tidak maulah ceramah yang terlalu normatif. Apa normatif itu? Yang kita ini kepingin ya apa betul-betul kalau itu saya yang mati. Kira-kira dosa saya sudah diampuni belum sama Allah? Amal saya kira-kira sudah cukup atau tidak? Sip, tak kasih contoh. Antum tahu di Bali ini tempat yang perbukitan, udaranya dingin, pemandangannya bagus di mana? Kintamannya Bedugul. Salah satu lah, antum pilih yang mana? Bedugul ya, Bedugul. Ini antum tinggal di Denpasar. Ini mana ini? Denpasar. Rumah antum di Denpasar, welek pol, jelek. Kalau hujan, bocor, ada tikus, kecoa, tidur itu waduh suara macam-macam masuk, tidak nyaman. Dalam keadaan ketika rumah antum di Denpasar jeleknya minta ampun, antum sedang proses bangun villa di Bedugul. Villa itu lantai 3, lantai satunya khusus parkiran mobil-mobil mewah. Spin, Avanza, Xenia. Nggak usah ketawa. Karena mewah itu buat antum apa? Beda kelas kayaknya kita ya. Masya Allah, antum mewah itu apa? Apa? Expander. Murah. Ya sudah, parkir mobil. Lantai 2 itu ruang keluarga. Lantai 3 kolam renang, ada minibar, ada tempat duduk, ada tempat untuk fitness segala macam. Lantai 3 dan tidak pakai atap, langsung ngadep ke langit Gusti Allah Ta'ala, langsung doa gini. Subhanallah. Nah, rumah antum yang di Bedugul tadi itu sudah beres, selesai. Kepingin cepat pindah apa enggak? Kepingin cepat pindah apa enggak? Ya itulah ibaratnya dunia sama akhirat. Kalau antum yang dibangun itu dunianya, maka pindah itu enggak mau. Karena antum pindah dari sesuatu yang indah kepada sesuatu yang antum belum punya bangunan di sana. Tapi kalau antum yang dibangun itu akhiratnya, maka ada perasaan kepingin cepat apa? Pindah. Jadi yang takut mati-mati ini, termasuk ini. Ini artinya kita ini belum yakin bangunan kita di akhirat sudah beres. Maka itu pertanyaan kepada salah seorang ahli hikmah. Dibilang apa? Ma baluna nakrahul maut. Kenapa kita ini kok tidak berani mati itu kenapa? Dibilang li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirata. Karena kalian bangun dunia menghancurkan akhirat. Akhirnya kalian benci pindah dari yang kalian bangun menuju yang kalian hancurkan. Nah, bangun akhirat pakai apa? Semennya apa? Pasirnya apa? Keramiknya apa? Amal. Apa? Amal. Maka di sini dikatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-100. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika mereka mengatakan itu, kenapa minta kembali? Supaya saya bisa melakukan amal yang waktu hidup kemarin saya tinggal. Disuruh sholat kok ke, ngerti kok ke? Mengkodisit. Apa bahasa Inggrisnya? Later on. No way. Saya kok nggak yakin bahasa Inggris antum ya. Coba bahasa Inggrisnya apa? Nanti dulu. Later. Sick sakit. Terserah lah, pay later ya. Itu antum tahu kalau itu ya online toh ini. Sudah. Maka apa yang terjadi jamaah? Karena waktu di dunia dia tidak mengamalkan. Dia tidak capek waktu di dunia, maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, capeknya ibadah sama nikmatnya maksiat sama-sama sebentar. Capeknya ibadah capek enggak? Enggak mungkin enggak capek. Apalagi kalau di Masjid Muhammad kan kalau tarawih satu malam 20 juz ya. Berapa juz? 1 juz. Apalagi kalau sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, capek. Tapi kata Ibnul Qayyim, capeknya bakal hilang.
Orang yang maksiat, jujur, maksiat nikmat apa enggak? Untuk mereka yang menikmati itu, tentu dianggap nikmat. Tapi yang ini capeknya hilang, yang ini nikmatnya juga hilang. Tapi capeknya ibadah yang tersisa untuk selamanya adalah pahala, maka ayo capek sebentar enggak apa-apa, karena pahalanya kekal. Daripada kita menikmati lezatnya maksiat sesaat, tapi kehinaannya kekal. Mau pilih yang mana? Antum tahu Asy-Syaikh Al-Mutawalli Sya'rawi itu menggambarkan begini. Kata beliau, saya kasih gambaran. Oleh beliau itu dikasih analogi. Ngerti analogi? Bukan yang binaragawan yang angkat-angkat besi itu. Oh, anatoli itu ya? Anatoli itu kan anatoli tubuh. Anatomi itu, la haula wala quwwata, mulai lupa-lupa saya sekarang. Sudah? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, begini. Ini kamu dikasih dua ruangan. Ruangan yang pertama, semua isinya kenikmatan. Perempuan, minuman keras, narkoba, judi online. Enggak ada online, judi langsung. Semuanya ada di sini. Semuanya. Tapi dikatakan, kamu di sini cuma 1 hari. Nanti setelah 1 hari, pindah ke ruangan kedua. Selamanya di ruangan kedua. Isinya apa? Api semua. Kira-kira di ruangan pertama, bisa enggak menikmati kemaksiatan itu? Bisa apa enggak? Kenapa enggak bisa? Kepikiran. Sayangnya kepikiran itu tidak kita amalkan dalam hidup sehari-hari kita. Enggak kepikiran neraka. Akhirnya dia senang bermaksiat. Kenapa? Karena dia mikirnya neraka jauh banget. Neraka lu aja kali. Akhirnya dia semangat maksiat. Sementara sebaliknya, bila akes sebaliknya, suruh masuk ruangan. Capek di sini, capek, ngaji, sholat, puasa, zikir, qiyamul lail, sabar, syukur, taat di sebelah sini. Tapi dikatakan capeknya sehari aja. Setelah sehari, kamu bakal pindah ke sini. Isinya apa? Taman, sungai, madu, bidadari, keindahan, kenyamanan, ketenangan. Kira-kira rela enggak capek sehari di sini? Rela apa enggak? Rela, karena kita merasa di sini cuma sebentar. Nah, tapi sayangnya jamaah, yang kita anggap di sini cuma sebentar, itu ternyata kita rasakan lama. Padahal nanti kalau pindah ke akhirat, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yauman au ba'dha yaum. Kalau sudah pulang ke akhirat, apa yang terjadi? Kemarin di dunia berapa lama? Ya Allah, saya di dunia kemarin kayaknya sehari. Udah, enggak sampai sehari. Separuh, setengah hari. Setengah hari ya Allah. Kenapa? Ketika perbandingannya dengan waktu yang tidak ada batasnya. Nah maka kata Ibnul Qayyim, ya mendingan capek ibadah sebentar, tapi pahalanya kekal selamanya. Daripada kita tidak bisa menahan nafsu untuk kenikmatan yang sementara, tapi celakanya selamanya. Maka mereka mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kalau saya kembali, saya akan melakukan amal soleh yang kemarin saya tinggalkan. Nah, kenapa kalimatnya kemarin fima taraktu? Karena sekarang harinya sudah hilang. Bisa kembali? Tidak bisa. Maka sebelum hari itu datang, ya sekarang ini waktunya. Ayo yang masih punya dosa-dosa segera tobat. Yang merasa ibadahnya kurang, ayo cepat dikejar. Yang merasa punya dosa dengan kerabat dekat orang tua, cepat minta maaf. Yang ada silaturahim yang terputus, jangan nunggu besok. Maka Rasul katakan apa? Man kana inda akhihi madlamatun falyastahlilhu al-yaum. Barang siapa punya dosa dengan saudaranya, minta maaf sekarang, kata Nabi Muhammad. Kenapa sekarang? Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari yang pada hari itu uang tidak lagi bermanfaat. Maksudnya keburu kedatangan ajal. Sip. Allah jawab, kalla, tidak mungkin bisa. Sip, sekarang penutup yang terakhir.
Antum buka surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-10. Ayat berapa? 10. Antum masih istiqomah enggak? Sedekah untuk Palestina? Atau sudah Ustadz kemarin, setahun yang lalu sudah, saya ngasih 2 juta. Terus sekarang, ya wes, mosok terus. Coba, masih ada yang istiqomah enggak? Ada? Ria, pamer, sombong, ujub. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Coba, bercanda aja ya. Artinya, ayo bismillah. Mereka itu penderitaannya tidak berhenti, maka kita cuma sekedar disuruh sedekah tidak berhenti. Cuma itu. Kita tidak pakai menderita. Cuma kalau dapat rezeki 100.000, coba keluarin 5.000, 10.000. Dapat lagi rezeki 500.000, coba keluarin 50.000. Mereka itu tersiksa. Kita cuma sekedar, dan itu pun balik kepada siapa? Balik kepada kita. La tanqusu malun min shadaqah. Sekarang penutup Al-Munafiqun ayat 10. Allah minta kepada kita sebelum kita nanti menyesal. Sebelum apa? Menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah ngingetinnya sekarang supaya kita nanti tidak menyesal. Allah bilang apa? Ayo infak yuk, kata Allah. Yuk. Dan Allah itu kalau minta sesuatu, tidak ada untuk kebaikannya Allah itu tidak ada. Untuk kebaikan siapa? Allah bilang, yuk sedekah. Dari apa? Yang kami berikan. Jadi hati-hati, mana yang kaya-kaya ini, yang sombong-sombong mana? Yang kaya sombong, ke laut aja. Uang antum itu, Allah bilang apa? Mimma razaqnakum. Itu pemberiannya siapa? Allah. Dan tetap menjadi milik Allah. Dan ini Allah yang nyuruh. Contoh gampang gini. Saya ngasih duit 10 miliar kepada Erik. Amin. Telat. Telat, amin aja perlu dikomando antum ini. Malaikatnya keburu pergi. Saya kasih 10 M. Erik 10 M. Terus saya ngomong sama Erik. Erik, tolong Pak Selamat dikasih 500 juta. Setengah M aja. Ternyata Erik tidak mau. Apa perasaan saya? Gak tahu diri kamu. Ini duit siapa yang ngasih? Saya. Saya minta Selamat dikasih berapa? Cuma 500 juta. Sementara saya kasih ke dia berapa? 10 M. Kira-kira saya marah apa enggak? Tanpa menginginkan menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Allah tunjukkan sama kita. Uangmu itu lo milikku, kata Allah. Dan aku minta dari apa yang aku titipkan itu bagikan untuk sesama hambaku. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi. Sebelum salah seorang di antara kalian kedatangan kematian. Kemudian dia ngomong apa? Ya Allah, sekiranya engkau mundurkan sedikit saja. Sedikit di sini artinya para ulama apa? Sebentar waktu yang penting cukup untuk mulangin duit ke akhirat. Yang penting cukup untuk apa? Transfer kemana? Akhirat. Sekarang waktu antum banyak. Tapi antum sekarang bukan lagi transfer ke akhirat, narik. Sementara ketika kita sudah meninggal, ya Allah pulangin sebentar, saya mau transfer ke akhirat. Saya mau fa'asaddaqa. Aku mau sedekah. Selain itu apa? Wa akum minas salihin. Maka salah satu ciri orang soleh dalam ayat ini apa? Ciri orang soleh itu apa?
maka tidak akan berkumpul antara keimanan dengan sifat pelit, tidak kumpul. Jadi kalau ada orang beriman ternyata pelit, maka ya ini imannya iman KTP ini. Iman apa? Iman KTP. Karena tidak akan bercampur antara iman dan pelit. Nah maka jamaah sekalian, hari ini kita belajar 3. Nomor 1, penyesalan pada surah Al-Furqan 27, 28, 29. Menyesal karena tidak ikut Nabi dan salah pilih teman. Yang kedua, Al-Mu'minun 99 dan 100. Menyesal karena keburu kedatangan mati tapi akhiratnya belum dibangun. Maka minta apa? Pulang ke dunia. Yang ketiga, penyesalan karena punya kesempatan sedekah tapi tidak dia lakukan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari penyesalan-penyesalan yang seperti ini. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kesadaran sebelum kematian itu datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, ada candaan yang kurang berkenan, ada sikap dan ucapan yang mungkin menyakitkan hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaatnya. Kami dari sini tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.